Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Derajat, yang juga dikenal sebagai Raden Qasim, merupakan salah satu anggota Wali Songo yang tersohor menyebar Islam di pesisir utara di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat mengajarkan bagaimana masyarakat memiliki etos kerja keras, kedermawaan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong yang harus selalu ditanam sebagai bagian dari kehidupan. Nah, berikut ini senjata Sunan Derajat dalam syiar Islam. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Sunan Derajat menciptakan tembang pangkur sebagai senjata untuk syiar Islam, ajaran baik yang selalu mendarat di kepala masyarakat. Tembang pangkur yang dipadukan dengan alat musik yang digunakan berupa gamelan yang diberi nama Singo Mengkok. Senjata Sunan Derajat atau tembang pangkur itu yang berbunyi, paring teken marang kang kaluyon lan wuto, paring mangan marang kang kaliren, paring sandang marang kang kawudan, paring payung marang kang kodanan. Catur piwulang ini menjadi senjata bagi Sunan Derajat untuk menyebarkan Islam di pesisir yang keras. Putra Sunan Ampel itu mampu menyebarkan Islam melalui jalan kesenian yang disukai oleh masyarakat. Kesenian itu larut dalam deburan ombak yang terdengar sejak di pesisir Paciran, Lamongan. Catur piwulang yang dibawanya ke tiap perkampungan di kawasan pesisir mengajarkan dan menekankan pada aspek pendidikan moral. Kedekatannya dengan kaum miskin menjadi bagian dalam perjalanan panjangnya untuk memberi pertolongan, makan, pakaian, serta melindungi masyarakat yang membutuhkan. Ada banyak hal baru bagi masyarakat yang coba dikembangkan. Sunan Derajat mengajarkan kepada mereka berbagai teknik membuat rumah dan tandu, bekal yang melekat dan menjadi kearifan bagi masyarakat di sekitar Paciran. Jalan kesenian yang dipilih Sunan Derajat juga mengedapkan ragam ajaran tasawuf. Ada banyak kedalaman, makna, dan sisi kebatinan yang bersisiran dengan kehidupan sehari-hari. Bangunan ilmu itu menjadi sebuah konstruksi filosofis yang realistis dalam upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Berbagai kata Sunan Derajat memberikan begitu panjang penghayatan. Laksminateng subrata tan nyipta marang pringga bayaning lampah. Ragam nilai luhur memberikan sisi transenden untuk melakukan perbuatan terbaik bagi sesama. Catur piwulang berterbangan dalam angan dan keinginan masyarakat. Ajakan itu berhamburan dan menggerakkan warga untuk memberi pertolongan, makan, pakaian, dan kenyamanan. Ajaran yang luhur dan tradisi lokal menjadi senjata pamungkas Sunan Derajat untuk syiar agama Islam. Jejak itu terlihat jelas dalam artefak yang bertulis ajaran catur piwulang di kompleks makam Sunan Derajat. Artefak tersebut mengajarkan tentang cara hidup bersama sebagai makhluk sosial, menekankan saling menghargai dan membantu sesama. Sunan Derajat juga memiliki keahlian dalam memainkan seperangkat gamelan yang diberi nama Singo Mengkok. Sebelum bersandar di Paciran, Lamongan, perjalanan Sunan Derajat memberikan kisah pilu
Setelah belajar di Ampel Denta, Sunan Derajat memperoleh tugas dakwah pertama dari Sunan Ampel untuk memusatkan penyebaran Islam di kawasan pesisir Gresik. Namun, di tengah perjalanan dari Surabaya menggunakan perahu, Sunan Derajat dihantam ombak yang cukup besar. Perahunya pun tenggelam. Dalam posisi perahu yang karam, Sunan Derajat bertahan dengan berpegangan pada dayung perahu dan akhirnya diselamatkan oleh ikan cucut dan ikan talak. Dengan menaiki kedua ikan itu, akhirnya Sunan Derajat berhasil mendarat di sebuah pesisir yang dikenal sebagai Desa Jelak, Banjarwati. Perjalanan Sunan Derajat itu, kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 1485 Masehi. Ketika terdampar di Desa Jelak, Sunan Derajat mendapat sambutan yang hangat oleh ketua kampung yaitu Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar, yang diyakini sudah masuk Islam dengan bantuan pendakwah yang berasal dari Surabaya. Sunan Derajat kemudian menetap di Desa Jelak dan menikah dengan putri dari Mbah Mayang Madu, yaitu Nyai Kemuning. Beliau kemudian mendirikan surau yang akhirnya berkembang menjadi sebuah pesantren. Sunan Derajat juga berhasil mengubah Desa Jelak yang tadinya hanyalah kampung kecil dan terpencil menjadi desa yang berkembang dan ramai. Nama desa tersebut akhirnya diubah menjadi Desa Banjaranyar. Setelah lebih dari setahun di Jelak, Sunan Derajat akhirnya memutuskan untuk mencari tempat dakwah lain yang lebih strategis. Sunan Derajat pun berpindah sekitar 1 kilometer ke arah selatan dan membuka lahan baru yang masih berupa hutan belantara. Untuk menamati lahan tersebut, beliau bersama dengan Sunan Bonang meminta izin kepada Sultan Demak I dan mendapatkan ketetapan pemberian tanah tersebut pada tahun 1486 Masehi. Hutan yang berada di pegunungan tersebut dianggap sangat strategis karena jauh dari banjir saat musim hujan. Dalam beberapa kisah, selama pembukaan lahan, banyak sekali makhluk halus yang marah dan meneror warga, termasuk juga penyebaran penyakit. Namun semua tantangan itu bisa diatasi Sunan Derajat. Selama 36 tahun, Sunan Derajat menghabiskan sisa hidupnya untuk mengajarkan Islam di Dalem Dhuwur. Beliau wafat sekitar tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Perbukitan Derajat, Paciran. Makam beliau terletak di posisi paling tinggi dan berada di belakang. Sementara itu, di dekat makam terdapat museum peninggalan Sunan Derajat, termasuk kumpulan tembang pangkur, gamelan, dan juga dayung perahu yang pernah menyelamatkannya dari ganasnya ombak di samudra.